Halo semua, selamat datang di channel aku. Di video pertama ini, sesuai judul, aku bakalan merekomendasikan 8 manga yang bertemakan balas dendam. Langsung saja ke listnya. Sairin Yusa no Fukusu Hanashi menceritakan seorang siswa SMA bernama Amatsuki Iori yang dipanggil ke dunia lain untuk bertarung menyelamatkan dunia sebagai pahlawan. Tetapi, dia akhirnya dihianati dan dibunuh oleh teman-temannya sendiri. Saat berpikir bahwa dia sudah mati, dia sadar dia dipanggil kembali ke masa depan di dunia yang sama. Kemudian, seorang gadis yang merupakan mantan iblis muncul dan Iori memulai balas dendamnya bersama dengan mantan Raja Iblis. Nito no Taidana Isekai Soko Gunsei Chokusoku Hila Nano Nisaki wa desu ka? Menceritakan seorang siswa SMA bernama Hidaka Masamune yang sering dibully oleh teman-temannya, yang membuat Masamune bunuh diri dari atap sekolah. Di saat bunuh diri, Masamune dan teman-teman kelasnya dipindahkan ke dunia lain. Di dunia lain, siswa-siswa mempunyai jobnya masing-masing, dan Masamune mendapatkan job healer sehingga orang-orang di sana menganggapnya tak berguna dan Masamune dibuang di suatu tempat. Di saat itulah Masamune memulai perjalanan balas dendamnya. Garbage Brave Isekai ni Sokan Sare Sterareta Yusa no Fukusu Monogatari. Untuk yang manga ini sebenarnya sinopsisnya kira-kira sama seperti manga sebelumnya, tetapi perbedaannya yaitu job yang dimiliki oleh sang MC di manga ini yaitu sebagai seorang koki. Hazure waku no jotai ijo skill de sakyo ni nata orega subete wo jurin surumade. Bercerita tentang seluruh siswa di kelas yang tiba-tiba disummon oleh Dewi Freses untuk menjadi pahlawan. Siswa bernama Mimoritoka diberi perlakuan khusus karena ranknya yang lebih rendah dari teman kelas lainnya, yaitu rank E. Karena itu, Dewi dan teman-teman kelasnya membawa Mimoritoka di suatu tempat yang terdapat seekor minotaur. Dan di saat itulah dia memulai perjalanan balas dendamnya. Kingdom of Ruins. Di negeri tempat Ses memerintah, para penyihir yang seharusnya melindungi umat manusia diburu dan dibunuh oleh manusia. Seorang anak laki-laki magang muda, Adonis, melakukan perjalanan bersama Ice Witch Chloe dan bertahan dengan cara apapun yang mereka bisa. Namun, keduanya ditangkap dan sang guru yaitu Chloe dibunuh tepat di depan Adonis. Disitulah dia berjanji membalaskan dendam gurunya. Untuk di garis ke atas, mungkin akan ada beberapa unsur gore-nya. Jika misalnya kamu tidak menyukai atau tidak kuat melihat gore, silakan bisa di skip dulu videonya. Oke, langsung saja ke listnya. Jujika no Rokunin bercerita tentang seorang anak bernama Sun Uruma, kelas 6, yang diintimidasi parah oleh 5 teman kelasnya. Satu-satunya kedamaian dalam hidupnya adalah bertemu dengan keluarganya. Hingga suatu ketika, kelima teman kelasnya membunuh keluarganya. Disitulah Sun Uruma memulai pembalasannya dengan bantuan oleh kakeknya yang seorang veteran perang dari Perang Dunia Kedua. Pumpkin Night. Nah ini nih, manga yang kayaknya diantara semua list tadi, inilah manga yang gorenya paling parah. Pumpkin Night menceritakan tentang seorang cewek bernama Naoko Kirino yang sering dibully oleh teman-temannya. Hingga suatu insiden yang membuat si cewek ini dilarikan ke rumah sakit jiwa. Pada akhirnya, si cewek ini memutuskan untuk balas dendam dengan membunuh semua orang yang pernah membulinya. Lalu di nomor terakhir ada Fukuso Koenigao Sakyo Yusawa Yami no Chikara de Senmetsu Musasuro. Menceritakan seorang pahlawan bernama Raul yang dikhianati dan dibunuh setelah mengalahkan Raja Iblis. Di saat terakhir, sebelum meninggal, dia bersumpah akan membalaskan dendamnya. Nah, setelah meninggal, dia meminta Dewi untuk menghidupkannya kembali dan meminta agar melepaskan kekuatannya untuk membalaskan dendamnya. Setelah dihidupkan, dia membalaskan dendamnya kepada semua orang yang pernah mengkhianatinya. Bahkan, Raul juga membalaskan dendam keluarga dan bawahan Raul yang setia kepadanya. Raul ini nanti akan memburu orang-orang yang pernah berhubungan buruk dengannya dan akan dibunuh dengan caranya masing-masing. Tidak ada ampun. Paano kaya na habis saya?
Kamu panik ya? Kamu pasti panik. Nggak mungkin kamu nggak panik lawan Epos Galang. Nggak mungkin. Anjing!